Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian, dimanapun Anda berada. Kembali hari ini kita merenungkan bacaan dan teristimewa bacaan Injil hari ini tentang perumpamaan seorang penabur. Dan saya mengajak kita untuk fokus kita merenung tentang menjadi seorang penabur. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menjadi seorang penabur ini adalah sebuah tugas dan perutusan sebagai orang-orang yang telah mengikuti Kristus. Sebab ketika kita dipanggil, berarti kita harus siap untuk diutus. Ketika kita diutus, kita harus siap untuk menabur benih kehidupan yang baik kepada dunia dan kehidupan di sekitar. Karena itu, berdasarkan bacaan Injil hari ini, saya mengajak kita untuk merefleksikan beberapa hal ini. Bagaimana seharusnya kita menjadi seorang penabur yang baik. Menjadi seorang penabur, pertama, kita harus memiliki visi dan misi, atau memiliki tujuan atau cita-cita dalam setiap usaha kita untuk menabur. Sebab tujuanlah yang akan mendorong kita, atau visi atau cita-cita itulah yang akan mendorong kita untuk berjuang, untuk bergerak, atau untuk bersaksi, untuk menabur tiada hentinya, dan tetap semangat dalam kesatuan iman kita dengan Tuhan. Dan tujuan kita menabur ialah, sebagai orang beriman, tujuan kita menabur ialah mencapai arti sebuah keselamatan dalam kehidupan ini. Sebagaimana visi dan misi Yesus sendiri, yaitu keselamatan seluruh umat manusia. Kedua, menjadi seorang penabur itu membutuhkan sebuah inisiatif bebas guna bergerak keluar untuk mewartakan atau bersaksi tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dilakukan Yesus sendiri, Tuhan sendiri meninggalkan keagungan dan kemuliaannya, datang ke dalam dunia, tinggal di antara manusia, mewartakan Injil dan menyelamatkan manusia. Jadi seorang penabur butuh inisiatif bebas untuk bergerak keluar. Ketiga, menjadi seorang penabur membutuhkan satu keyakinan bahwa benih baik yang kita taburkan, entah itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita, yakinlah bahwa pasti itu akan menghasilkan buah. Karena seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini, sabda itu seperti hujan yang turun dari langit, dan dia tidak pernah akan kembali, melainkan akan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang-orang yang mau menikmati, dan seterusnya. Yang keempat, menjadi seorang penabur itu butuh kesabaran, butuh kesetiaan, butuh keberanian.
Karena kita akan senantiasa berhadapan dengan orang-orang seperti yang digambarkan dalam perumpamaan hari ini. Akan berhadapan dengan tanah seperti di pinggir jalan. Tanah yang berbatu-batu. Tanah di tengah semak berduri. Dan lain sebagainya. Butuh kesabaran, kesetiaan, dan keberanian. Kelima, menjadi penabur harus memiliki satu kesadaran bahwa salib atau korban itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Sebab dengan salib, segala bentuk nilai yang kita miliki dalam diri dan hidup kita akan diasah dan diuji. Supaya itu mencapai atau menjadi sebuah nilai yang sejati. Sehingga tujuan yang kita perjuangkan, cita, visi, harapan yang kita ingin capai, akhirnya bisa terwujud. Dan akhirnya menjadi seorang penabur itu butuh penyerahan diri yang total kepada Allah sebagai yang mempunyai semuanya. Butuhkan satu penyerahan diri yang total kepada kehendak dan rencananya. Sebab dialah yang pada akhirnya akan menyempurnakan segala yang belum sempurna dalam diri dan kehidupan kita. Ini membutuhkan penyerahan diri yang total kepada Allah. Inilah beberapa hal yang harus disadari dan dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi penabur sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk karya keselamatan. Mari setiap kita para beriman yang telah diutus, yang telah dipanggil dan diutus untuk menjadi penabur atau perpanjangan tangan Tuhan, kita diajak untuk menjadi penabur seperti yang Tuhan kehendaki dan yang bukan menurut keinginan dan idealisme hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.